Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnur Pratiwi dengan NIM 4444220032. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan vitamin B3 beserta dengan analisisnya. Vitamin B3 dikenal juga dengan niacinamide atau nicotinamide amida asam nikotinat, di mana vitamin B3 ini merupakan piridin 3 bentuk amida asam karboksilat dari niacin. Vitamin B3 ini merupakan vitamin yang larut dalam air yang bersumber dari makanan berupa nikotinamid, asam nikotinat, dan triptofan. Vitamin B3 berwarna putih, berbentuk serbuk kristal, sedikit berbau, dan memiliki rasa yang pahit. Adapun rumus struktur dari vitamin B3 sebagai berikut, di mana ini merupakan piridina hidrogennya pada posisi 3 digantikan oleh gugus karboksamida. Di sini terdapat sifat kimia dari niacinamide atau vitamin B3, di mana berat molekul dari niacinamide sebesar 122,12, kelarutan dalam air sebesar 1000 gram per liter, titik lelah sebesar 128 sampai 131 derajat Celcius, densitas sebesar 1,40, indeks refraktif sebesar 1,4460, indeks refraktif sebesar 1,4660, pKa sebesar 3,3 pada suhu 20 derajat Celcius, pH sebesar 6-7,5, dan suhu penyimpanan di 2-8 derajat Celcius. Niacinamide ini memiliki inkompatibilitas terhadap beberapa bahan yang bersifat oksidator seperti klorat, nitrat, peroksida, permanganat, perklorat, klorin, brom, fluor, dan lain-lain. Selain itu, niacinamide tidak kompatibel dengan basa kuat, asam okso maupun epoksida. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk analisis vitamin B3 pada bahan pangan yaitu metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, di mana dalam beberapa tahun terakhir kromatografi cair kinerja tinggi ini telah terbukti menjadi alat pengujian analisis berbagai vitamin yang larut dalam air. Salah satunya adalah vitamin B3. Di mana metode ini memiliki keunggulan pengujian yang lebih spesifik, non-destruktif, dan mampu membedakan antara struktur yang berbeda dari vitamin dengan berbagai aktivitas biologinya. Adapun prinsip dasar dari metode kromatografi cair kinerja tinggi ini, yaitu kandungan niacin dari sampel produk pangan dapat ditetapkan dengan detektor UV vis berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam dalam kolom fase terbalik C18 menggunakan fase gerak campuran H2PO4 pH 7 0,1 mol per liter dengan metanol dengan perbandingan 90:10 dengan program isokratik terhadap cahaya UV di panjang gelombang 261 nm dan laju alir sebesar 0,7 ml per menit. Selanjutnya, untuk prinsip lebih lanjutnya dapat saya mengutip dari video YouTube dari Labpedia Indonesia, di mana prinsip kerja dari metode KCKT ini: pertama, fase gerak dialirkan menuju kolom atau fase diam dengan bantuan pompa. Selanjutnya, sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak menuju kolom atau fase diam. Nah, di sini akan terjadi pemisahan antara senyawa-senyawa dalam kolom berdasarkan dengan perbedaan kepolarannya. Senyawa yang berinteraksi dengan fase diam akan lebih lama keluar dari kolom dan juga sebaliknya. Nah, senyawa yang keluar dari kolom kemudian akan masuk ke detektor yang akan mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom. Nah, setelah itu detektor yang mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom akan memberikan sinyal elektronik pada pengolah data yang akan ditampilkan berupa output visual hasil analisis dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya ada detail mengenai komponen dari instrumen KCKT. Yang pertama ada eluen, di mana eluen ini berfungsi sebagai pembawa menuju kolom. Adapun fase gerak ini memiliki persyaratan. Yang pertama itu kemurnian yang tinggi sehingga tidak akan mudah untuk terkontaminasi dengan zat lain, kemudian kestabilan yang tinggi, kemudian kekentalan yang rendah, dapat melarutkan sampel tetapi tidak mengubah sifat kolom dan cocok dengan detektor, bersifat inert dan pelarutnya tidak toksik. Selanjutnya ada pompa, di mana pompa ini berfungsi untuk membantu mengalirkan eluen dan sampel menuju kolom dan juga sebagai pengontrol aliran dengan sistem terprogram yang dikendalikan oleh komputer.
Syarat pompa yang digunakan yang pertama dapat memberikan tekanan sampai 6000 PSI, dapat memberikan kecepatan aliran 0,1 sampai 10 ml per menit, lalu alirannya terkontrol dengan reproduksibilitas 0,5% atau kurang, dimana ini akan lebih baik. Selanjutnya anti karat dan tekanannya selalu tetap. Sistem pompa pada KCKT ini ada dua, yaitu sistem elusi isokratik dan juga sistem elusi gradien. Dimana sistem elusi isokratik ini fase gerak yang digunakan dengan komposisi yang sama selama proses pemisahan, cocok untuk sampel yang sedikit. Sedangkan sistem elusi gradien cocok untuk sampel yang banyak karena fase gerak berubah komposisinya terhadap waktu tergantung pada pemisahannya. Sistem elusi gradien ini dapat memisahkan berbagai komponen seperti komponen yang kompleks. Selanjutnya ada injektor. Injektor berfungsi untuk memasukkan atau menginjeksikan sampel ke aliran fase gerak. Jenis-jenis injektor pada KCKT ini ada 3 jenis, yaitu syringe injector, loop valve, dan juga auto sampler. Selanjutnya itu ada kolom atau fase diam, di mana kolom ini berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen campuran karena adanya perbedaan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. Solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu dan juga sebaliknya. Adapun jenis kolom pada KCKT ini ada dua, yaitu kolom fase normal dan kolom fase terbalik. Kolom fase normal digunakan untuk larutan atau sampel yang bersifat nonpolar yang akan digunakan analit dengan sifat nonpolar. Sebaliknya, kolom fase terbalik digunakan untuk larutan polar dengan analit polar. Selanjutnya ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik. Adapun jenis detektor pada KCKT ini ada 5, yaitu detektor UV vis, detektor fluorescence, detektor refrax index, detektor elektrokimia, dan detektor spektromassa. Selanjutnya ada prosedur analisis vitamin B3 dengan metode KCKT, di mana tahap pertama yaitu persiapan sampel. Jadi 1-2 gram sampel ditimbang, selanjutnya ditambahkan 25 ml aquades. Kemudian larutan di vortex selama 1 menit. Setelah itu 2 ml dari sampel dipipet ke dalam tabung reaksi dan dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya larutan didinginkan pada suhu ruang. Setelah dingin, larutan disentrifugasi selama 10 menit. Setelah itu ditambahkan NaOH 10 molar sampai pH 2,5. Setelah itu larutan disaring dengan penyaring membran dengan ukuran pori 0,45 μm. Tahap kedua yaitu pengukuran kadar dengan cara sebanyak 2 replikat untuk masing-masing larutan standar dan contoh diinjeksikan sebesar 20 ml ke dalam sistem KCKT, dimana setelahnya akan ada kromatogram dari larutan yang telah diukur, dimana di sini saya mengambil contoh kromatogram dari analisis kadar vitamin B3 pada contoh susu formula. Setelah itu dilakukan perhitungan vitamin B3 dengan rumus konsentrasi contoh sama dengan area contoh dikurangi dengan intercept, lalu dibagi slope dikali faktor pengecaran dibagi dengan berat sampel dalam gram, dimana intercept dan slope diperoleh dari linearitas kurva deret standar. Tentunya kromatografi cair kinerja tinggi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, volume sampel yang digunakan kecil, di mana metode ini dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya, yaitu dari 0,5 sampai 500 ml. Yang kedua, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah yang tinggi. Selanjutnya, metode analisis yang cepat, peka, akurat, tepat, reproducible, dan preparatif. Metode ini juga dapat digunakan untuk sampel organik, dapat menghindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan analisis, dan waktu analisisnya cukup singkat. Sedangkan kekurangan dari metode KCKT ini, yang pertama, larutan yang digunakan atau analisis ini harus dicari dulu fase diamnya, lalu harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan juga gradien elusi. Dan juga yang terakhir, pada analisa dengan menggunakan KCKT ini sering ada larutan standar yang tertinggal dalam injektor. Sekian
pembahasan dari saya mengenai vitamin B3 beserta analisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.